Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Rosana dengan NIM 403181010067. Saya mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sekaligus memperkenalkan Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana video ini merupakan tugas salah satu mata kuliah yaitu Unisi dan Budaya Melayu, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhanif Ridwan MH. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir. Pada periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Indragiri Hilir berasal dari Kerajaan Keritang, Kerajaan Kemuning, Kerajaan-Kerajaan Batin Enam Suku, dan Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1258 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Pada tahun 1815, di bawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat sultan muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke hilir sampai dengan batas Japura. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanglah orang-orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya kerajaan Banjar oleh gubernemen pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1963. Selanjutnya, perkembangan Kabupaten Indragiri Hilir dari masa ke masa. Setelah dirasa persyaratan administrasinya terpenuhi, maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten daerah tingkat 2 yang berdiri sendiri atau otonom. Setelah melalui penelitian, baik oleh gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 atau Provinsi Riau, tanggal 27 April 1965, nomor 052/5/1965 sebagai daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 14 Juni 1965, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Maka daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 Indragiri Hilir atau sekarang Kabupaten Indragiri Hilir yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Selanjutnya, motif-motif yang terdapat pada lambang daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai pengertian beberapa hal. Yang pertama ada sket Puri 7 atau melambangkan aspek sejarah atau kebudayaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode Melayu Tua atau seperiode dengan Kerajaan Sriwijaya. Maka di Indragiri Hilir ada sebuah kerajaan Melayu yang bernama Keritang, terkenal karena Puri 7 yang gapura, atau pintu gerbang sebanyak 7 lapis. Kemudian dapat pula diartikan sebagai sampiran bahwa di daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalir 7 buah sungai besar. Landasan Puri 7 yaitu sket perahu dengan perigi melalui nilai historis yaitu kebesaran Indragiri Hilir Rama. Juga mempunyai makna masa depan kejayaan di laut dan di sungai dengan semangat yang tidak kunjung padam. Kemudian yang kedua ada warna dasar hijau daun tua, melambangkan kesuburan tanah Indragiri Hilir. Selanjutnya yang ketiga ada simpul tali 65 pintal atau melambangkan persatuan rakyat dan tahun terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian yang keempat ada padi dan kelapa, melambangkan hasil utama daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 14 butir padi merupakan tanggal terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir. 6 buah bibit kelapa merupakan bulan terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian yang kelima ada gelombang 5 lapis, melambangkan bahwa Indragiri Hilir adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Kemudian ada visi dan misi.
Yang pertama ada visi. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan Indragiri Hilir berjaya dan gemilang tahun 2025. Kemudian ada misi, yaitu dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka akan ditempuh melalui beberapa hal. Yang pertama ada mewujudkan daya saing daerah, kemudian yang kedua mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, kemudian yang ketiga mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, kemudian yang keempat mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika, dan berbudaya, kemudian yang kelima mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional, dan internasional. Baiklah, segitu dulu penjelasan saya mengenai Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga dapat menambah wawasan bagi yang menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.